Halo Mat Gambar, dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Artu Bida. Hari ini adalah hari kelima challenge Artu Buburit. Selamat buat kalian yang udah ikut dengan rutin ya. Buat kalian yang belum ikut atau mau ikut, gak apa-apa, telat santai aja. Kalian ikut aja dari hari pertama, kalian lihat di Instagram temanya apa aja tuh, ikutin aja terus upload satu-satu dari hari satu. Pastikan urut ya, karena nanti buat biar saya undi, biar kita cari tahu pemenangnya itu kalau bisa urut sebisa mungkin. Biar gampang nge-tracknya, kalian itu benar-benar ngikutin total 30 karya atau enggak. Dan untuk tema hari ini, tema Artu Buburit kelima seperti tradisi tahun-tahun sebelumnya. Untuk hari kelima, temanya adalah bebas. Jadi kalian bebas gambar apapun, silahkan gambar yang menurut kalian sukai. Kalian mau gambar pisang, mau gambar nasi goreng, mau gambar bajai, mau gambar apapun itu, sandal juga boleh, bebas. Pokoknya selama itu bukan editan foto, atau kalian misalnya gambarnya itu berbau-bau yang nggak apa ya, porno lah atau hal-hal kayak gitu, kalau bisa jangan ya. Kalau bisa gambar yang bisa dilihat semua orang, bisa dinikmati dan positif. Oke, jadi hari ini juga saya akan review gambar-gambar kalian yang udah kalian kirimkan di challenge Artu Buburit di hari keempat. Temanya kemarin UFO ya, Unidentified Flying Object atau alien lah, seputar-seputar kayak gitu. Kita coba lihat karya kalian seperti apa sih yang udah kalian kumpulkan. Let's go. Jika kalian pertama kalinya kalian main ke channel ini dan kalian pemula dalam menggambar, kalian pengen tahu banyak hal seputar menggambar, kalian pengen belajar gambar yang benar, kalian bisa mulai dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol belnya. Jangan lupa tekan jempol ke atas. Terus kalian tinggalkan komentar di bawah, kita diskusi. Saya akan balas setiap komen kalian, diusahakan. Dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini berguna untuk kalian. Oke, jadi kita udah memasuki, kita nggak sadar juga ya, saya cepet banget, tiba-tiba udah hari kelima aja, udah mau seminggu ya guys. Ini kita udah masuk ke hari kelima. Kita bisa lihat di sini 1868 post. Nah, jangan lupa yang jelas kalian di follow ya. Kalau kalian hashtag Artu Buburit 2 ini silahkan di follow biar kalian bisa lihat karya-karya yang mantap-mantap dari para umat gambar. Nah, di sini sebelum saya review yang lain, saya review dulu karya-karya yang dianggap oleh Instagram ini menempati top post. Nah, di sini ada banyak ya, ada sekitar 9 karya kalau nggak salah ya, yang menjadi postingan tertop di Instagram. Nah, salah satu ini dari postingan kemarin ya. Ini tentang kemarin kalau nggak salah ya, waktu itu hari ketiga kalau salah, buku Primbon. Nah, kalian bisa lihat di sini karya-karya yang memasuki top post di Instagram saya ya. Nggak tahu di kalian sama nggak ya? Nanti kalian coba boleh lihat ya, apakah sama nggak top postnya. Jadi di sini kita bisa lihat karya tema kemarin tentang UFO yang memasuki top post, ada satu di sini karyanya, bisa dilihat yang mana. Coba dilihat tema yang kemarin. Nah, yang tentu saja yang ini ya, ini karya menggunakan digital Artu Buburit hari keempat UFO. Cukup mantap ya, komposisinya bagus, main depan belakangnya cukup oke. Selanjutnya ini adalah yang kok klik ini sih malah. Udah pencet like belum ya? Oh, udah ya. Jadi setiap kali saya lihat saya harus pencet like nih. Kadang-kadang suka lupa pencet jempol ke atas, pencet hatinya. Nah, sekarang kita masuk ke most recent. Most recent itu berarti yang terbaru ya, yang uploadan yang terkini istilahnya. Ini adalah karya kalian yang terbaru sebenarnya 1 jam yang lalu. Untuk hari ini temanya bebas, jangan lupa ya, kalian silahkan digambar. Ini ada prosesnya, kalian mau upload prosesnya boleh, mau nggak upload proses juga boleh. Pokoknya santai saja. Artu Buburit ini adalah sebuah wahana untuk umat gambar itu bersenang-senang, jadi bebas-bebas saja. Oke, temanya UFO cukup menarik sebenarnya, semoga buat kalian juga menarik ya, karena buat saya sih menarik ya, karena UFO ini sesuatu yang misterius. Kita lihat lagi karya yang lain, karya pensil. Ini komposisinya cocoknya buat kaos nih, bagus ya. Dijadikan kaos gitu, di warna-warna itu cukup oke sebenarnya. Nah, ini UFO tapi bentuknya segitiga. Karyanya Speed Rage gitu. Gede banget misalnya. Hari keempat, bagus lah. Nah, sekali lagi buat kalian yang mau ikut challenge ini, telat nggak apa-apa ya, telat ngumpulin juga nggak apa-apa. Ini santai aja. Yang penting, paling penting adalah kalian kumpulinnya berurutan ya.
Misalnya kalian telat hari ini nih, kalian baru mulai hari ini ya, kalau bisa kalian mulai dari challenge satunya, kalian upload satu-satu gitu. Sehari upload 5 juga nggak apa-apa, santai aja. Kalau misalnya hari ini nggak bisa ikut, ya udah upload besok bareng sama challenge berikutnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi nggak usah khawatir. Kalau masih jelek juga upload aja santai gitu ya. Dan hari ini seperti kalian dengar suara saya agak sedikit pilek karena kemarin kehujanan. Jadi pulang malam kehujanan jadinya kayak gini deh, pilek. Sorry ya. Oke, kita cek lagi mana nih karya-karya kalian. Nah, wah ini aliennya kok bentuknya kayak spawn ya. Aliennya lagi, ceritanya lagi apa nih? Terus kita lihat lagi ini karya yang oke, karya digital. Tapi ini UFO-nya seperti balon ya. Ya mungkin UFO-nya memang bentuknya desainnya seperti balon, nggak apa-apa. Cukup menarik. Selanjutnya, bagus. Pencet like dulu, lupa. Kadang-kadang suka lupa. Sorry ya guys, kalau misalnya saya udah lihat karya tapi nggak nge-like gitu, mohon maaf. Nah ini pakai pensil, ceritanya lagi mau ke tower ya, mungkin mau mendarat atau gimana, pakai pensil ya. Kita lihat karya yang lain. Ini mungkin, wah ini lagi kayak Mr. Bean ya, lagi turun dari langit. Ternyata karya kalian cukup menarik, tapi pohonnya sayangnya dari foto ya. Kalau bisa digambar deh, biar lebih keren lagi ya. Saya dari foto sih, di foto diedit ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting mayoritas itu digambar. Wah ini sepertinya pakai pulpen campur-campur ya. Pakai Copic, model-model Copic gitu ya, pakai marker sepertinya. Lanjut. Wah ini UFO tapi apa nih desainnya? Pakai digital. Apa? Lanjut. Kepencet. Kita cari lagi. Wah ini UFO-nya sedang bersinar-sinar. Sebenarnya UFO itu nggak harus pilih terbang sih. Kalau menurut saya, karena gini, UFO itu kan deskripsinya, definisinya kan unidentified flying object. Nah seperti ini, tapi ini kan rata-rata bentuknya seperti ini. Tapi nggak apa, ini bagus. Ini cat airnya cukup, tekniknya bagus ya, mantap. Tapi menurut saya kalau kalian bisa bikin kayak gini-gini, explore sejauh mungkin ya. Kalian bisa UFO kan nggak harus piring terbang, kalian bisa bentuknya itu kayak sendal gitu ya. UFO namanya juga unidentified kan nggak dikenali kan. Flying itu terbang, objek terbang yang nggak dikenali sebenarnya. Jadi nggak harus piring terbang sebenarnya. Piring terbang itu mungkin dari awal mulanya dulu, awal istilah UFO ya. Tapi definisi UFO sendiri sebenarnya, ini Eno bening ya. Eno beningnya jadi alien hijau. Ini kalian tag Eno bening aja deh yang gambar ya. Oke, ini alien tapi sedang memikirkan masa depannya, sepertinya galau ya. Mungkin karena ujian UMPTN udah dekat. UMPTN sekali lagi itu Eno bening, ujian apa tuh, masuk kampusnya udah dekat, jadi harus menyiapkan ujiannya. Garing ya, mohon maaf. Oke, ini sepertinya pesawatnya. Nah ini pesawat seperti ini kan unik-unik nih. Gak apa-apa kalian bikin UFO-nya seperti ini sebenarnya. Gak harus piring terbang. Tapi kalau kalian bikin piring terbang juga gak apa-apa, karena emang pengertian UFO selama ini kan emang piring terbang. Ini piring terbangnya lagi ditinggalkan, lagi pamitan ya aliennya, atau gimana nih? Sepertinya pilot alien yang mengendari pesawat itu tersebut. Oh ya, itu pilotnya lah. Kekliknya cepet banget karena nih saya ngejar durasi ya, gimana caranya saya bisa review sebanyak mungkin. Wah ini warnanya menarik nih. Ini lama loh bikinnya, pakai pensil warna ya, dan pensil warnanya bagus banget deh. Kalau boleh tahu itu mereknya apa? Buat yang gambar tadi tolong ditulis dong mereknya. Itu bagus warnanya loh, padat banget. UFO, wah lagi diculik UFO seperti jadi lagi main-main di kali atau di mana tuh, terus diculik. Hari keempat. Pilak ya, kita cari lagi. Aduh ini UFO-nya dia kayak Piccolo ya, Piccolo bermata satu. Kita cari. Nah buat kalian yang misalnya lagi sibuk gambar gitu ya, kebetulan lagi ada kerjaan atau ada ujian gitu, sebenarnya ya nggak usah ngikutin tiap harinya, nggak apa-apa sih. Yang penting kalian nanti tonton videonya biar kalian bisa lihat kira-kira gambarnya seperti apa gitu ya. Tapi ya kalau misalnya mau ikut tiap hari malah lebih bagus, karena kalian belajar untuk konsisten ya. Dimana
konsisten itu salah satu kunci untuk kita bisa belajar gimana caranya tetap berkarya walaupun istilahnya tetap berkarya apapun itu kondisinya gitu. Ini aliennya lagi ngeteh dulu, keren. Oh, lagi parkir, kocak juga nih. UFO-nya lagi parkir, ngeteh dulu, sebatang dulu sob. Ya, jadi rutin-rutin seperti ini malah lagi berjemur ya. Oke lah, lagi berjemur di pantai. Bagus untuk kalian melatih ya, karena yang namanya gagal, gambar gagal, apa namanya, kita lagi sedih, kita lagi gak mood, kita lagi mood, kita lagi ini kalau bisa jangan sampai mempengaruhi produktivitas berkarya. Ini gambarnya pakai speed, apakah pakai pulpen sepertinya. Capek loh itu, detailnya cukup rumit barusan. Detailnya sangat kompleks. Wah, ini kocak nih, aliennya lagi ketakutan karena dikejar-kejar ya. Itu tulisannya Trins. Trins apa tuh? Trin. Berikutnya keklik apa nih? Nah, UFO. Ini UFO-nya lagi ngapain? Oh, ada ini apa tuh namanya itu, astronot lagi salam damai buat para UFO gitu ya. Nah, ini menarik nih karena ini mirip kayak di film ya. Ada filmnya kok ini, alien bentuk seperti ini. Ini filmnya cukup bagus, saya suka filmnya ya. Karena kayak membuka wawasan soal alien tuh bisa seperti apa gitu. Jadi gak harus yang bentuk-bentuk normal. Filmnya cukup oke. Nanti kalian cari ya filmnya. Saya lupa nama filmnya apa. Wah, ini aliennya pesawatnya terbang ya. Kita cari lagi. Sebenarnya menariknya dari UFO ini, kalian sebenarnya bisa punya kesempatan untuk eksplorasi ya bentuk-bentuk unik. Gak harus bentuknya kayak mesin. Bentuk-bentuk yang aneh sekalipun juga gak apa-apa. Kreativitas itu penting, memang penting. Tapi jangan lupa kalian kreativitas itu juga dibarengi dengan produktivitas. Jadi kayak gini contohnya, ini kan nggak bikinnya pakai kertas buku gambar ya nggak apa-apa gitu. Memang sempatnya pakai kertas buku gambar gimana kalau memang adanya itu. Tapi kalau memang kalian bisa mengusahakan lebih ya bagus gitu kalau bisa mengusahakan lebih ya. Karena dengan kayak gitu kita memanfaatkan sesuatu yang kita punya dan membawanya sampai batas maksimum. Ini klasik banget warnanya, saya suka nih. Warnanya kayak poster-poster jadul ya. Poster-poster zaman dahulu kala. Oh iya. Kalau menurut kalian gimana nih kalau videonya untuk Arto Buburit episode 2 ini season 2 ini memang saya pengen fokusnya itu untuk nge-review gambar kalian sih. Pengen ngeklik satu-satu nunjukin kalian gambar-gambarnya gitu biar di like dulu, ini gambar bagus. Biar fokusnya itu ke kalian bukan ke saya. Untuk kali ini saya pengennya fokusnya itu ke gambar kalian. Kalau saya di sini gambar kan kalian fokusnya ke gambar saya. Untuk kali ini saya pengen coba kira-kira kalian suka nggak dengan video kayak gini? Saya nge-review gambar-gambar kalian. Saya kasih lihat gambar-gambar secara random, gambarnya udah kalian kirimkan. Kalau kalian suka, ketik suka ya. Terus menurut kalian apakah lebih suka mana? Arto Buburit yang satu di mana saya gambar sambil share seperti itu, atau yang sekarang? Nah, ini pakai emas loh. Bagus. Pakai tintanya pakai tinta emas. Mantap. Jadi video ini memang sedikit eksperimen biar saya pengen tahu aja reaksi kalian. Kalian lebih suka review atau bagaimana? Tapi nanti kalau setelah Arto Buburit ini ya nanti akan ada video-video lain lagi, tutorial gitu seperti biasa ya. Videonya saya gambar gitu. Tapi untuk 30 hari ini saya videonya spesial untuk kalian. Nanti bisa aja tapi dalam tengah-tengah. Nah, ini menarik nih, ada piramid ya. Di tengah-tengah nanti rangkaian 30 video ini bisa-bisa saya bikin satu video di mana video itu temanya agak berbeda ya. Saya selipin sesekali. Mungkin bisa 1 atau 2 video di mana sehari saya mungkin akan upload 2 video. Satu video nge-review gambar kalian seperti ini, ngasih lihat gambar kalian seperti ini, dan satunya lagi video ya seperti biasa tutorial. Saya bercerita tentang beberapa hal gitu-gitu ya. Biar kalian juga ya nggak tahu reaksinya kalian gimana, saya penasaran aja sih kira-kira bagaimana. Nah, ini oke. Karena menurut saya gini, kalian udah ada 1000 karya kalian bikin tuh, kalau nggak saya apresiasi itu saya kayak rasanya gimana ya, saya merasa wah sayang banget nih gambar-gambar kayak gini ya misalnya, itu nggak diapresiasi gitu. Karena ini kan hasil karya yang kalian bikinnya dengan sepenuh hati ya, semoga harapannya gitu. Wah, ini ornamental ya, asapnya kayak ombak-ombak.
Dan sebenarnya saya banyak menemukan di mana ilustrator-ilustrator ini atau kalian yang membuat gambar ini ketika menggambar itu sering tidak cukup mendapatkan apresiasi yang pantas gitu. Kayak misalnya kadang-kadang ada beberapa umat gambar yang cerita ke saya di rumah itu sering dibilang kayak, oh, ngapain sih gambar-gambar mulu, model kayak gitu. Ngapain sih kerjaannya gambar, misalnya kayak gitu ya. Atau udah gambar tapi tetap dibilang kayak misalnya ini gambarnya apaan, gambar kayak gini gitu. Kayaknya gambarnya gak bagus gini, mau ngapain gitu. Hal-hal kayak gitulah yang kurang oke seperti itu sebenarnya buat beberapa orang mungkin itu cambukan ya untuk biar bisa lebih berkarya lagi. Tapi buat beberapa orang yang mungkin gak sekuat itu untuk menerima input seperti itu, mungkin bisa jadi malah discourage gitu, jadi negatif ya. Tapi buat saran saya untuk kalian, apapun komennya ke gambar kalian, komen orang lain itu jangan terpengaruh sih. Mau dibilang bagus ya udah biasa aja, nggak usah pusing. Bilang bagus biasa, bilang jelek biasa aja gitu. Jangan karena dibilang bagus wah seneng banget gitu, begitu bilang jelek sedih banget gitu. Jangan kayak gitu. Mau komennya banyak, mau yang like banyak atau nggak ada yang like biasa aja gitu. Jadikan itu ya namanya saya memang kerjanya seperti ini. Mau ada yang like nggak, yang mau nggak nge-like juga nggak apa-apa, nggak harus di like juga kan. Dan dengan kayak gitu kalian akan belajar untuk menguatkan otot mental kalian gitu. Karena kalian jadi terbiasa sama pujian, tapi juga terbiasa sama makian atau kritik-kritik yang menurut kalian negatif gitu. Nah, lanjut. Jadi kalau saya sambil cita-cita kayak gitu nggak apa-apa ya. Ini banyak gambar saya kadang-kadang ya ngerasa ini karyanya harus diapresiasi. Memang kalian patut tuh diapresiasi sih. Apalagi nanti buat kalian yang selama 30 hari itu bisa gambar terus-menerus, itu saya akan apresiasi lagi dengan kasih hadiah. Tapi karena banyak banget pasti ya, jadi ya saya pilihnya yang secara random gitu. Dan jangan khawatir kayak misalnya, bang, gue gambar udah capek-capek, kenapa gak dapet hadiah, kenapa gak dapet undian gitu ya. Mungkin memang belum waktunya gitu, atau memang gak akan dapat hadiah, gak apa-apa dari saya. Tapi mungkin dengan kalian menggambar rutin seperti itu, kalian jadi punya kemampuan tertentu sehingga kalian bisa berkarir lebih lagi. Jadi hadiah dari saya itu nanti bukan akhir segalanya, bukan akhir dari perjalanan kalian. Jangan-jangan karena kalian gak mendapatkan hadiah dari saya, kalian jadi makin bersemangat lagi ingin membuktikan, akhirnya kalian bisa gambar terus, akhirnya kalian jadi makin jago, gambarnya makin keren, kalian makin bersemangat lagi bikin karya. Jangan-jangan kayak gitu. Jadi jangan jadikan setiap hal yang negatif itu jadi hambatan. Jangan juga dijadikan hal-hal yang misalnya pencapaian positif, kalian dipuji-puji banyak, itu sebagai alasan untuk berhenti berkarya dan berpuas diri. Intinya apapun yang terjadi tetap bikin karya terus. Kerjaan kita sebagai artis atau sebagai ilustrator, sebagai orang yang senang menggambar itu dari zaman dahulu hingga sekarang sama aja sih dari dulu. Seniman itu kerjanya bikin karya terus dipamerin gitu. Kalau kita punya karya tapi nggak pernah dipamerin, ya bukan seniman sebenarnya, boleh dibilang. Karena ya yang bisa menikmati kita sendiri kan, ya nggak apa-apa sih, bukannya nggak boleh. Tapi kalau kalian pengen lebih maju lagi, pengen lebih berprogres lagi, menjadi lebih besar lagi, ya kalian harus dipamerin karyanya. Oke, itu dia karya-karya kalian yang udah dikumpulkan di Instagram, yang udah di-share. Terima kasih buat kalian yang udah ikut serta, buat kalian yang belum di-review. Bukan berarti ini akhir dunia, mungkin ya karena belum beruntung, karena saya memilihnya berdasarkan random aja. Jadi ya saya scroll, saya pilih gitu ya, kira-kira yang ya nggak ada pertimbangan apapun sih ya, saya scroll klik gitu. Jadi ya itulah yang hasilnya yang saya review. Misalnya kalian belum di-review, ya mungkin belum waktunya di-review ya. Ya nggak apa-apa, bukan berarti gambar kalian jelek kok, bukan berarti kalian juga makhluk yang sangat hina hingga nggak di-review, ya nggak gitu juga. Yang penting kalian udah ikut bersenang-senang, udah bagus, mantap banget. Tadi kalian bisa lihat gambar-gambar yang udah kalian kumpulkan ya, keren-keren. Dan jangan lupa ikut challenge hari berikutnya, dan pastikan kalian share ke Instagram dengan hashtag yang benar ya. Kalau kalian buat yang pengen ikut, yang belum ikut, silahkan lihat kolom komentar di bawah. Nanti saya akan kasih link video yang menjelaskan kira-kira gimana cara ikutnya. Kalau telat santai aja, jelek santai aja, pokoknya santai aja, ikut aja. Yang penting gambar buat saya sih, selama kalian ikut challenge art buburit ini, jelek nggak masalah. Jelek itu biasa aja, jelek itu normal. Yang paling penting, apakah kalian melakukannya dengan kesungguhan hati? Apakah kalian melakukannya dengan kesenangan? Apakah kalian melakukannya dengan sungguh-sungguh? Jadi jelek gak apa-apa, yang penting kalian sungguh-sungguh. Tetap menggambar, jaga kesehatan.